Halo, selamat pagi rekan trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair gold atau XAU USD ya. Tapi sebelum itu saya mau kasih info bahwa saya mengadakan workshop atau private forex ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang berminat bisa langsung kontak nomor WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke lanjut. Sebelum kita mulai analisanya kita review lagi strategi di hari kemarin ya. Di hari kemarin ini karena arah secara BBMA masih down, maka kita plannya adalah mencari opsi sell ya. Sell sedekat mungkin area 1832 sampai 1834. Jadi kalau dia ada koreksi naik, kita sellnya di dekat-dekat sini ya. Seperti itu. Atau kalau mau entry buy, saya bilang di dekat level mayornya ya, di area demand atau support ya 1805 terakhir, dan ternyata kemarin harga bergerak turun ya. Sempat mantul-mantul di area upper ini ya, 44 pips, kemudian dia masuk ke area ini, sempat mantul terus sempat drop ya, drop ke sampai 1802, tapi close candlenya ada di sini. Ini juga ikut drop, tapi langsung dibanting harga naik ya di sini ya, sejauh 200 pips ya. Semoga teman-teman yang entry buy maupun sell yang kemarin di gold bisa tetap profit ya. Jadi di dalam satu hari intinya kalau timing entry-nya kita tepat sih kita bisa profit ya teman-teman. Misalnya kalau buy di sini tentunya kita akan keseret, tapi kalau buy kita di dekat-dekat sini mungkin kita masih bisa profit di sini misalnya ya. Nah, ini masih kedapatan ya, walaupun ini mungkin floating dulu ke sini. Atau bahkan kalau entry-nya di area ini kita masih bisa profit. Kemudian kalau kita sell kita juga bisa profit. Misalnya kita sell, kita anggap di sini udah deket sama inilah. Katakanlah udah dekat sama resisten ini. Katakanlah kita sell di sini karena di sini juga ada MA mingguan. Ya, kita juga bisa profit. Jadi intinya walaupun entry-nya berbeda, buy atau sell, sebetulnya kita sama-sama bisa profit asal timingnya tepat. Timing masuk ke pasarnya ya. Oke, karena ini break, ini main wave-nya kita pindah ke bawah. Dan kalau kita lihat ini main wave yang ini sudah dijebol ya, supportnya. Jadinya ini udah nggak berlaku gambarnya. Jadi kita harus ya. Oke, ini fix, ini arahnya turun. Ini arahnya turun, emas target selanjutnya ada di kisaran bawah ini ya, 1787. Tapi di sini kita lihat di sini ada support ya. Ntar kita zoom in ya, biar kelihatan supportnya. Nah ini nih, nah ini pas di sini ada support sekitar 1797.98. Jadi sebelum ke 1787 mungkin target terdekat kalau seandainya nanti dia bergerak turun lagi di sini 1797 ya. Ini sini. Ini kita hapus dulu ya biar nggak ngeramein. Oke. Nah, kita lihat harga di pair gold terus menekan ke bawah ya sellernya ya. Terus mencoba untuk dibawa turun harganya. Ini support terakhir di sini ya. Kalau saya lihat di time frame H1 ya, untuk bentuk candlenya sih kelihatannya mendukung untuk ini ya. Sementara ini dia bentuk low di sini. Kalau ini close-nya nggak bisa break ini, mungkin ada kemungkinan dia bisa naik dulu ya. Bisa coba untuk naik dulu. Tapi sebaiknya kalau saya pribadi sih nunggu di 1797 untuk buy atau di dekat sini 1787 ya teman-teman. Sampai 1780.
Kalau nggak salah ini saya udah gambar nih, ada area ini ya. Ada area demand di sini. Nah, kita itu ya. Jadi di pilihannya di 1797 atau di area ini ya. Kalau mau entry, coba entry buy lagi. Nah, kemudian harga dia udah bentuk base seller di sini ya, 1824. Jadi resist di sini. Harga nggak mampu bermain di atas ini 1824. Jadi ya 1824 inilah yang jadi patokan sementara kalau misalnya mau cari entry sell ya. Jadi jangan sell di kaki ya, nanti bisa keseret seperti ini. Jadi di dekat-dekat ini 1824 atau yang ini. Jadi ini kemungkinannya seperti ini. Ganti warna hijau dulu. Nah, ini dia bisa mantul di sini. Atau naik lagi ke sini. Mantul di sini. Atau ini ya. Jadi ini kemungkinannya sebentar. Nah ini. Kalau dia break turun, kemungkinan terdekat dia mantul dulu di sini. Atau langsung drop sampai sini, baru dia di sini bisa mantul. Nah ini kemungkinannya ya. Kalau saya pribadi untuk opsi buy sih sebaiknya nunggu yang di area shape hijau ini. Kalau untuk opsi sell ya sedekat mungkin 1824. Cuman kita nggak tahu nanti kalau misalnya dia naik, apakah dia akan dekat sini dulu baru mantul, apa mungkin naik setengah ini ya, sama seperti yang ini. Kemarin dia nggak sampai dekat sini, dia udah mantul di MA weekly. Atau dia hanya naik sampai MA weekly kemudian mantul turun lagi gitu teman-teman. Tapi intinya batas-batas ini juga bisa dijadikan level stop loss buat teman-teman yang sedang melakukan entry, atau juga bisa dijadikan patokan entry lah, kira-kira seperti itu. Kalau secara BBMA ini jelas belum ada perubahan dari kemarin ya, bahkan ini MA weekly mau keluar lagi dari standar deviasi min 1 BB monthly-nya atau bulanan. Jadi arahnya masih turun cukup kuat ya, saya lihat ya di sini. Cuman yang namanya emas, saya lihat kalau dia udah dekat-dekat supportnya ya mantul juga sih gitu. Jadi kalau intinya kalau mau nge-sell jangan sell di kaki ya, maksudnya sell di kaki itu jangan, misalnya nih ada support seperti ini ya 1816 misalnya nih. Ketika dia break sini jangan sell di sini gitu loh. Nah, mendingan sell nunggu kalau harga ada hentakan naik, sell di dekat-dekat resistnya gitu. Jangan pas dia baru breakout baru sell gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Itu namanya sell di kaki. Atau buy di kepala, misalnya ada hentakan naik seperti ini, seret kamu buy di sini misalnya, kan buy di kepala gitu. Karena mungkin FOMO ya, sama seperti ini nih. Nah, ini kan candlenya bull, buy di kepala gitu. Di tren yang secara BBMA turun gitu, itu kurang bagus sih sebetulnya ya. Malah banyak mantulnya dia ya nih. Lihat candle gede gini buy gitu, padahal trennya secara BBMA turun, jadi dia mantul. Itu namanya buy di kepala. Buy di upper di tren yang turun gitu loh. Semoga cukup jelas ya penjelasannya ya. Jadi lebih baik tetap buy di lower atau sell di upper. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya untuk sharing analisa di pair XAUUSD atau gold atau emas. Saat ini hari Jumat ya, tanggal 1 Juli 2022. Semoga membantu dan semoga profit di hari ini. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.